왜 이렇게 멀리까지 와 있어? 물론 다른 사람인 건 알지만 왜 라벨? Di sela-sela perbincangan mereka tiba-tiba Perdana Menteri Shoryung datang. 뜻밖의 분가 반갑습니다. 대한제국 총리. Assalamualaikum sahabat. Sebelumnya Mimin mohon maaf ya atas keterlambatan upload video di channel ini. Sehingga buat kalian yang sudah menunggu lama kelanjutan episode serial The King Eternal Monarch agak sedikit kecewa mungkin. Seperti biasa kemarin saya masih ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mau tidak mau waktu untuk bersama kalian agak sedikit tertunda. So, terima kasih ya buat kalian yang masih setia hingga saat ini. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan selalu. Tanpa panjang spoiler di awal, langsung saja kita menuju episode ke-6. 총리님, 저 사람이랑 약속 있었던. 난 자네 데리러 온 거야. 걱정 마. 이상하게 안 보여볼게. Di awal scene kita akan diperlihatkan Lee Gun yang sedang menyusul Tae-ul. Saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba Menteri Shoryung datang menghampiri mereka. Tae-ul kemudian menjelaskan kepada Menteri Shoryung bahwa dirinya adalah penggemar menteri muda cerdas dan cantik seperti Shoryung. 이렇게 어리고 예쁜 분이 제 팬이란. 저는 여행자입니다. Awalnya Shoryung curiga dengan keberadaan Tae-ul, namun di situ Tae-ul sangat pintar beralasan. Lee Gun dan Tae-ul pun berpamitan dengan Shoryung dan lanjut naik pesawat pribadi. 오늘은 내가 시간이 별로 없었어. Di dalam pesawat pribadi ada 4 orang, ada Joyoung dan sekretaris Mo. Di situ sekretaris Mo terheran sembari memandangi wajah Tae-ul yang sepertinya Tae-ul menunjukkan wajah polosnya. Ya, dia belum pernah merasakan naik pesawat pribadi sebelumnya. Lee Gun memulai pembicaraan dengan menjelaskan bahwa Tae-ul adalah orang yang selama ini dia bicarakan. Seseorang wanita cantik sekaligus pacar sang raja. Tak lama lalu Lee Gun mengulurkan tangannya kepada Tae-ul guna berbicara lewat bahasa isyarat. Kedua asisten raja tentu saja bingung dengan apa yang mereka lihat di depannya. 면은 레골리스로 덮여 있는데. Sementara di tempat lain, Perdana Menteri cemburu melihat kebersamaan Tae-ul dan sang raja. Terlihat dia sedang membayangkan seluruh pengorbanannya kepada raja, namun menurutnya sang raja lebih memilih wanita yang baru dia kenal. 그런 순간이었는구나. Scene berpindah pada Lee Gun yang mengajak Tae-ul ke dapur. Lee Gun akan memasak masakan untuk Tae-ul sebagai tanda terima kasih karena selama ini Tae-ul sudah mentraktir Lee Gun di Republik Korea. Tae-ul meminta maaf kepada Lee Gun karena baru menyadari bahwa dulu Lee Gun mungkin sangat kesepian saat di Republik Korea. Begitu juga apa yang dialami Tae-ul sekarang, karena tidak ada satupun yang mempercayainya. 데리러 와줘서 고마워. Lee Gun lanjut menjelaskan tentang masa lalunya yang kelam kepada Tae-ul, bahwa ada bukti kerakusan di istana negara yang menyebabkan ayah Lee Gun terbunuh. 아버지를 시해하고 내 목을 조른 자 나의 역사야. Mendengar hal tersebut, Tae-ul pun malah meminta tanda pengenal miliknya dan bergegas ingin pergi ke dunianya, namun oleh Lee Gun ditolak. Menurutnya Tae-ul harus tetap tinggal di sini. Dari situ Tae-ul mulai ada sedikit benih-benih cinta kepada Lee Gun. 지차 안 보낼 건데? 내 명 한마디면 자네 못 가는데. Di Republik Korea ada Shinjae yang sedang membayangkan ketika dirinya dulu masih remaja. Terlihat dulu dia sedang dikeroyok oleh teman-teman sekolahnya. 여기 3중 아파트. Untungnya Tae-ul tiba-tiba datang menolongnya. Dulu memang Tae-ul sangat perhatian kepada Shinjae. Hal itulah yang menyebabkan Shinjae menaruh rasa kepada Tae-ul. 남자라고 안 봐줘 난. Sementara di kerajaan Korea, Lee Gun dan Tae-ul yang sedang makan malam sedang berbincang-bincang. Lee Gun menceritakan tentang asal-usul tanda pengenal Tae-ul yang ia temukan saat ayahnya terbunuh dulu. 자넨 내가 찾던 답이고. Kemudian situasi menjadi tegang kala Joyoung yang tiba-tiba menghampiri Lee Gun. Joyoung mengajak Lee Gun karena seluruh dewan keamanan sedang dikumpulkan. Ya, ada sebuah masalah datang dari Angkatan Laut Jepang yang tiba-tiba menyusup masuk menuju perbatasan wilayah kerajaan Korea. Seluruh angkatan laut sudah diperingatkan oleh keamanan Korea, namun sepertinya kapal Jepang terus maju.
Sementara Lee Kun yang saat itu sedang berdiskusi bersama Joyoung tiba-tiba menyuruh Nenek Oknam agar mengambil barang Taeul. Namun saat Nenek Oknam mengambil barang milik Taeul, dia dikagetkan dengan hilangnya tanda pengenal milik Taeul. Nenek sudah menanyakan kepada petugas kerajaan, namun tidak ada satupun yang tahu tentang keberadaan tanda pengenal Taeul. Scene berpindah pada Perdana Menteri yang sedang melakukan rapat guna memutuskan langkah apa yang digunakan untuk menghentikan pasukan Jepang. Para anggota ada yang menyarankan untuk memilih jalur perdamaian karena itu akan menjaga hubungan diplomatik antara kedua negara. Namun setelah mendengar seluruh spesifikasi kapal milik Jepang dan mempertimbangkan tentang kemungkinan penyusup akan terus melakukan hal yang sama di kemudian hari, Xiaorong pun lantas membujuk raja agar melakukan perlawanan. Tentu saja sang raja menyetujuinya karena menurutnya kapal Jepang sudah terlalu terang-terangan melakukan perlawanan. 우리도 솔직해져야지. 일본은 우리 영해에 단 1cm도. Sang raja sudah siap dengan baju militer perangnya. Namun sebelum itu Nenek Oknam memberitahu raja bahwa tanda pengenal yang dibawa oleh Taeul telah hilang. Lee Kun pun tidak terlihat kaget karena memang semuanya dimulai dari 25 tahun yang lalu. Yang mana tanda pengenal tersebut kelak memang ada di tangan seseorang yang sudah menolongnya dulu. 생각이 들어. 25년 전부터 시작된. Taeul menyadari bahwa Lee Kun tak lama akan berperang sebagai seorang tentara. Karena tanda pengenal Taeul hilang, Lee Kun pun memberikan tanda pengenal yang ditemukan 25 tahun yang lalu saat ayahnya terbunuh untuk diberikan kepada Taeul. Lee Kun berjanji dia akan memenangkan peperangannya dan menyusul Taeul ke Republik Korea. Begitupun Taeul berjanji dirinya akan menunggu Lee Kun datang. Taeul pun pergi ke Republik Korea dengan wajah yang cemas. Taeul lalu membalas pesan Shinjae tempo lalu yang belum sempat dia terima. Setelah itu Taeul pulang memeluk ayahnya. Namun sayangnya sang ayah tak menyadari bahwa Taeul sudah pergi sangat lama. 몰랐지. Ayah Taeul malah menanyakan kuda Maximus yang sudah lama hilang sejak lama. 건물 쪽으로! Keesokan harinya seperti biasa Taeul dan kawan-kawan menjalankan aktivitasnya sebagai polisi. Di sela-sela aktivitasnya Taeul masih berharap kemenangan sekaligus kedatangan Lee Kun. 조금은 둥그러진 지구에서 나는 수도 없었다. 그는 Scene berpindah di kerajaan Korea di mana terlihat kapal Jepang yang terus maju menghampiri wilayah kerajaan Korea. Lee Kun dengan tegar lalu datang menaiki kapal untuk ikut berperang. Lee Kun kemudian memberikan instruksi kepada seluruh pasukannya. 오늘 이 대한의 바다를 지켜주. Mimin merasa di scene ini membuktikan bahwa drama ini sangat berkelas ya guys. Bendera Korea pun sudah digibarkan di atas kapal perang menandakan mereka sudah siap untuk berperang. Berita bermunculan di setiap negara hingga berita tersebut terdengar oleh Pangeran Buyung. Beliau sangat khawatir dengan Raja Lee Kun. 도발한 이유를 묻고 기자가 답. 아마 귀국편을 좀 long-term economic crisis. Sementara di medan perang, Lee Kun menyuruh agar mengibarkan bendera kerajaan Korea untuk menandakan kepada musuh bahwa raja ikut berperang. Tentu saja Jepang yang mengetahui tersebut tetap tak gentar dan terus menerobos wilayah kerajaan Korea karena menurut mereka pasukan Korea akan berfokus melindungi raja. Sedangkan pasukan Korea terus mengingatkan pasukan Jepang agar berhenti, namun kenyataannya mereka tak mau berhenti. Lee Kun menyuruh para pasukannya agar tidak mengkhawatirkannya dan berfokus pada penyerangan. Dia memberikan instruksi kepada pasukan agar langsung melepaskan rudal pertama untuk peringatan terakhir. 경고 사격이면 많이 봐주는 거야. 자, 함수. 전방 30여. 발포. Akibat tembakan tersebut, tentara Jepang menjadi panik. Mereka sadar bahwa Raja Korea sudah siap untuk berperang. Setelah mempertimbangkan cukup matang, akhirnya tentara Jepang memutuskan untuk menghentikan kapalnya dan berbalik arah. Dengan begitu, kemenangan sudah dipegang oleh pihak kerajaan Korea. Sementara di Republik Korea, tampak Taeul sedang mencari informasi tentang kasus Lee Sang-do yang tidak kelar-kelar juga. Di situ Taeul mendengarkan rekaman ponsel jadul yang ia temukan di rongsokan dulu. Ada beberapa tempat yang Taeul tidak bisa temukan di pencarian internet. Tentu saja hal itu sangatlah aneh, mengingat rekaman tersebut adalah sebuah rekaman berita. Akhirnya setelah ditelusuri rekaman tersebut, kini Taeul jadi paham kalau rekaman tersebut berasal dari kerajaan Korea.
사업의 수장인 교수는 이종인, 임혜종 황제. Tae-ul kaget bagaimana bisa sesuatu yang berasal dari kerajaan Korea bisa sampai di Republik Korea. Sementara di kerajaan Korea, Nenek Okna masih saja gelisah dengan hilangnya tanda pengenal milik Tae-ul. Di sisi lain, Jo Young mendapatkan kabar bahwa sidik jari Tae-ul tak ditemukan di seluruh kerajaan Korea. Di sini Jo Young sebenarnya masih mencurigai tentang identitas Tae-ul dan Luna. Mengingat ada saksi yang mengatakan bahwa Tae-ul adalah Luna. Jo Young lalu lanjut memeriksa CCTV tentang keberadaan Tae-ul dan mengambil sampel fotonya. Dia mengambil foto Tae-ul untuk diserahkan kepada tahanan yang mengejar Luna. Ya, tahanan tersebut dengan tegas bilang bahwa foto Tae-ul adalah orang yang bernama Luna. Tentu saja ini menjadi PR Jo Young sehingga membuatnya merasa frustasi. Sementara Lee Kun yang tengah menemui Pangeran Buyung akhirnya memberikan kesaksian yang sebenarnya tentang kematian Lilim yang jasadnya ditemukan di laut tempo dulu. Terkuak fakta dari hasil autopsi tersebut bahwa Pangeran Buyung sedikit ragu dengan mayat tersebut. Mengingat Lilim memiliki tubuh yang sangat atletis, namun mayat yang ditemukan tersebut menderita polio. Anehnya kedua DNA-nya dan sidik jari sama. Padahal kita tahu itu adalah Lilim dari dimensi Republik Korea yang sengaja dibuang di laut kerajaan Korea. Lee Kun sempat kecewa dengan tindakan Pangeran Buyung yang sudah menyembunyikan kebenaran autopsi mayat Lilim. Tentu saja itu adalah bagian dari rencana Pangeran Buyung yang menyembunyikan autopsi dan menunggu Lee Kun sudah dewasa. Karena kalau semisal autopsi tersebut diketahui oleh Lee Kun saat kecil, maka hal itu sangatlah berbahaya. Kita berpindah di Republik Korea. Terlihat Lilim mampir di kedai Myung Nari. Lilim mengatakan kepada Myung Nari dia akan sering-sering mampir ke kafenya untuk akhir-akhir ini. Dia berucap seraya membayangkan foto Kang Shin-jae yang menggantung di gudang bersama foto-foto yang lainnya. 피해가 심한 건 Saat hujan, Lilim lalu pergi dari kafe tersebut dan tak sengaja petir menyambar hingga menimbulkan luka bakar di wajahnya. Bersamaan ada adik-adik Yunsup sedang melintas melihat luka di wajah Lilim yang membuat mereka ketakutan. Lalu datanglah Yunsup yang menenangkan adik-adiknya. Di kerajaan Korea, Lee Kun berpikir dan menyimpulkan bahwa Lilim sudah pasti masih hidup dan bisa saja dia berada di Republik Korea. Singkat cerita, Tae-ul yang baru pulang dari kerjaannya, tiba-tiba ia melihat Lee Kun yang sedang berdiri di depan rumahnya. Tae-ul pun langsung memeluk Lee Kun di tempat tersebut. Di dalam hatinya Lee Kun berpendapat bahwa dirinya akan sangat berbahaya untuk Tae-ul. Episode 6 pun berakhir. Di episode ke-7 bakal seru-serunya ya guys. By the way, agak puyeng juga jelasin di film. Mudah-mudahan kalian paham ya. Baik, Max pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.